Saya Tina Iwo. Saya mau ikut acara ibadah syukuran penambahan CPNS Kabupaten Manokwari Formasi 2018. Ikuti video saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Jokowi Ulo. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki kehidupan untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Domingus Madejang MSI, yang kami hormati Bupati Manokwari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pencakar Kabupaten Manokwari dan seluruh CPNS Kabupaten Manokwari formasi tahun 2018, dan yang kami hormati dan kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh ibu bapak hadirin tamu undangan sekalian. Dalam sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah syukur bersama CPNS Kabupaten Manokwari Formasi 2018 pada Sabtu 18 September tahun 2021. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang tentunya membahagiakan ya. Sebenarnya hari ini kita harus goyang-goyang. Hari ini kita harus puji Tuhan karena di luar sana yang menantikan hal ini, tapi mereka tidak dapat. Dan puji Tuhan kita boleh mendapatkan hal yang sangat luar biasa ini. Terus sebabnya segala puji dan syukur dan hormat kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena kuasanya yang memberikan hikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucap terima kasih ya kepada yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat, atau dalam hal ini yang mewakili Bapak Gubernur Papua Barat, dengan siapa Dr. Andes Domingus Madejang. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak. Yang kami hormati juga yang hari juga ambil bagian dalam pertemuan di Sangsiat hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat-pejabat yang hari ini ambil bagian di dalam pertemuan ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu saudara-saudari undangan, terlebih khusus teman-teman seperjuangan yang hari ini ya CASN Kota Penambahan Formasi 2018 yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ucapan syukur yang hari ini diadakan di tempat ini. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal terkait laporan yang panitia. Mendahului semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah hal ini baru terjadi di tempat ini. Banyak orang yang menerima CPNS, mereka tidak pernah ucapan syukur seperti ini. Apalagi penambahan. Penambahan untuk apa? Karena cuma penambahan saja. Yang harusnya mengucap syukur adalah yang lolos murni. Kita penambahan untuk apa lagi kita untuk ucapan syukur? Bapak Ibu, yang perlu kita ingatkan bahwa penambahan adalah perjuangan. Penambahan adalah jerih payah yang harus kita ucap syukur terhadap Tuhan. Karena pertolongannya sehingga Dia memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, termasuk saya sendiri juga, masuk dalam kota penambahan. Ini tidak kebayang
ya. Karena ribuan orang yang waktu itu demo, banyak orang yang demo untuk mendapatkan kuota ini. Tetapi Bapak Ibu harus ya mengucap syukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan karena pertolongannya, sehingga banyak yang datang, tapi hanya beberapa 160 yang terpilih masuk dalam kuota penambahan CPNS Kabupaten Manokwari. CPNS Kabupaten Manokwari formasi 2018 sebagai berikut. Tujuan kegiatan ini sebagai rasa ungkapan terima kasih atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kedua, kepada peserta ya. Sebenarnya ya kalau dihitung yang hari ini hadir kurang dari 190. Ini sekitar 50-an orang yang hari ini hadir. Terus yang lain ucapan syukurnya kemana? Ya ini yang harus patut kita ya. Kursi di asrama itu sampai full, ya sampai lain berdiri di asrama. Tetapi ketika mau kembali ke ucapan syukur, hanya beberapa yang datang mengingat kebaikan Tuhan. Sama dengan 10 orang yang Tuhan menyembuhkan mereka. Kemudian ya yang lain pergi, 1 orang datang mengucap syukur kepada Tuhan tentang apa yang diberikan. Terus Tuhan tanya, yang lain ada kemana? Dan mereka sepakat dengan apa yang Tuhan berikan dan mereka lari pergi ke hadapan Tuhan. Seharusnya kita harus sama dengan 1 orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan teman-teman yang hari ini hadir adalah teman-teman yang tentunya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ingat apa yang Tuhan berikan, ya jangan berfoya-foya, ya jangan baju dinas, ya baju dinas kemudian jangan kita berpakaian dinas kemudian tinggal di pasal tingkat, bukan kantor ya. Kita punya kantor ada. Jadi pakai baju dinas, kita harus ada di kantor yang sudah disediakan. Ya. Yang ketiga, mengenai ya acara ini berjalan tentunya ada dukung ya, ada sponsor yaitu keuangan. Keuangan dari panitia, pendapatan dari sumbangan wajib dari peserta CPNS kuota penambahan sebanyak 43.900.000. Mari kita tepuk tangan untuk dana. Yang kedua, keluarga Dr. Andis Domingus Manajan sebagai Bapak. 53.900.000 rupiah. Mari kita beri aplaus untuk Tuhan. Nah, seksi konsumsi sebanyak 24.855.000. Seksi acara dan perlengkapan sebanyak 10.975.000. Seksi update dok sebanyak 3.850.000. Pengeluaran lain-lain 3.780.000. Saldo 10.440.000. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tenaga, memberikan sumbangsi, memberikan kekuatan sehingga acara ini boleh berjalan dari awal pertengahan berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai semuanya akan memberkati saudara-saudari dan memberkati Bapak kekasih Bapak Dr. Andis Domingus Manajan yang hari ini ya hadir. Sebenarnya acara ini kecil, tetapi ya kita beri aplaus karena beliau bisa memberi kesempatan untuk hadir dalam pertemuan ini. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya yang terhormat Gubernur Papua Barat, Bapak terkasih yang saya sapa Dr. Andis Domingus Manajan, Magister Sains. Yang terhormat Bupati Manokwari yang mewakili dalam hal ini Bapak Sekda, terima kasih sudah penuhi undangan. Yang saya hormati Bapak Pendeta yang sudah baru saya melayani, kasih tamu undangan yang saya kasih dan banggakan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih khusus untuk teman-teman CPNS Kota Penambahan Formasi 2018 yang berbahagia pada saat siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur dan
hormat atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan suasana yang berbahagia. Saya pikir teman-teman yang masuk formasi penampilan itu dengan senyum dan sukacita yang luar biasa dalam rumah tangga dan keluarga masing-masing. Izinkanlah saya untuk mewakili teman-teman CPNS yang masuk kota Penamban untuk menyampaikan pesan dan kesan pada saat siang hari ini. Baik, yang pertama yang saya harus dahului adalah kesan histori perjuangan panjang yang dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Saya secara pribadi tidak mampu untuk melakukan itu semua. Bersama-sama dengan teman-teman tim dan juga teman-teman seperjuangan sekalian. Tanpa campur tangan Tuhan, saya percaya bahwa ini tidak akan terjadi bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, perjuangan ini tidak terlepas dari pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah daerah provinsi, tetapi juga Majelis Rakyat Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yang bersama-sama dengan kita memperjuangkan nasib anak-anak asli Papua sampai ke Jakarta pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 di Jakarta. Dan waktu kami di Jakarta, kami bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Bapak Dr. Andes Domingus Mandaca tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan nasib anak-anak Papua. Bersama dengan DPRD, bersama dengan ISP, bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari waktu itu, PLT-nya Bapak Dr. Andes Edi Budoyo dan juga Kepala BKD. Berangkat ke Jakarta dan memperjuangkan nasib kami anak-anak Papua. Karena pada saat formasi 2018 dites pada tahun 2019 dan diumumkan pada 31 Agustus 2020, formasinya hasilnya berbanding terbalik antara anak-anak asli Papua dengan non Papua, di mana anak-anak asli Papua mencapai 79%, sedangkan non Papua 20%. Anak-anak asli Papua 21% dan non Papua 79%. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa semua kami tidak berjuang sendiri, tapi ada yang bisa membantu kita. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang selalu telepon kami, cek anak-anak sudah makan kah belum, ada tiket kah tidak. Kami terima kasih juga untuk Kepala BKD Kabupaten Manokwari Pak Anton Renyani yang bersama-sama dengan kami mewakili Bupati. Setiap kami berangkat pulang balik Jakarta 4 kali. Terima kasih Bapak untuk sudah bersama-sama dengan kami. Sangat terkesan bahwa perjuangan ini bisa mencapai, kami bisa terima satu kuota 120 karena Bapak-Bapak ini yang memperjuangkan nasib kami. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Manokwari bahwa kami yang anak-anak asli Papua yang masih menunggu tes berikut formasi 2019 dan 2020, kami berharap agar jangan hal ini terulang yang kedua kali lagi, agar bisa mencapai kuota yang sudah disepakati bersama antara pusat dengan daerah. 80-20 itu harus kita siasati dan jalani secara bersama. Dan bahwa kami anak-anak asli Papua yang tes sekitar 1000-an lebih, 1900 lebih, tapi yang sudah diakomodir 190 dan masih ada 1000 lebih di belakang yang masih menunggu. Kami berharap pemerintah daerah provinsi, kabupaten, MRP dan DPR segera untuk lobby ke Jakarta agar bisa formasi 2019 dan 2020 untuk dibuka kembali untuk kami anak-anak Papua maupun non Papua yang sudah lahir besar di Kabupaten Manokwari. Pesan berikut, saya berpesan untuk teman-teman yang sudah
masuk kuota 190 agar benar-benar mengabdi untuk bangsa, negara, tetapi lebih khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Mari kita teladani contohi pemimpin-pemimpin kita sebelumnya yang sudah sukses, agar kita juga sama seperti mereka. Kita harus seperti Bapak Domingus, Bapak melayani. Itu adalah seorang gembala, seorang hamba yang harus kita ikuti. Kita teladani. Pesan untuk Kepala BKD Manokwari bahwa kuota untuk CPNS Manokwari ada 570, namun 562 ya sudah terima SK, sedangkan 8 orang belum terima SK. Ini harapan kami segera untuk mengecek informasi entah di BKN regional atau Jakarta untuk 8 orang ini apakah kapan mereka bisa terima SK seperti kami juga. Itu mungkin Pak Sekda bisa mengecek ini kembali kira-kira kendalanya di mana sampai 8 orang ini belum terima SK. Itu yang harapan kami. Semoga hari ini tongkat estafet yang sudah Bapak orang sudah jalani, kami generasi ini akan melanjutkan tongkat estafet ini untuk melayani masyarakat di Manokwari dengan hati, bekerja dengan hati, melayani dan kasih untuk masyarakat di Manokwari. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil bagian dalam mengikuti kegiatan kami. Terima kasih Pak Gubernur, walaupun sudah berikan undangan, terima kasih sudah berundangan, Pak Sekda sudah berundangan. Dan sebelum saya mengakhiri, mohon kesediaan dari Bapak Gubernur, tetapi juga menerima cenderamata yang akan kami berikan sebagai ungkapan terima kasih. Baik, sekian, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum saya mau membacakan sambutan Bupati, saya mau sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Pak Bupati ada letakkan batu pertama di dekat LPMP. Sekarang ada 4 undangan hari ini, jadi kami bagi. Jadi saya ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk menghadiri ibadah syukuran penambahan CPNS Kabupaten Manokwari formasi tahun 2018. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi Bapak Gubernur Papua Barat. Mari kita berikan aplaus untuk orang masyarakat. Ibu Kepala Kantor Regional BKN Papua Barat yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Kristus, Bapak Kepala BKD Kabupaten Manokwari, yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Kristus Yesus, Bapak Pendeta Eben, dan sekaligus Gembala Sidang Jembat Penuai. Yang saya hormati Bapak Ibu Gembala Sidang Gereja Betel Penuai di Manokwari, yang saya hormati kedan dan serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, kita sebagai orang yang percaya, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 untuk mengikuti ibadah syukuran penambahan kuota CPNS Kabupaten Manokwari tahun 2018. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemerintahan di segala sektor membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk menunjang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan berkembang. Hal ini merupakan faktor penunjang untuk mencapai keunggulan kompetitif di berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Visi misi pemerintah Kabupaten Manokwari dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Bapak Hermus Indo dan Bapak Edi Budoyo, berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, dan profesional, partisipatif melalui peningkatan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme aparatur sipil negara secara kompetitif. Hal ini tentunya demi terwujudnya
untuk memperjuangkan usulan penambahan kuota CPNS Kabupaten Manokwari tahun 2018. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, didukung oleh Bapak Gubernur dan juga Ibu Kantor Regional BKN, Pak Presiden menyetujui usulan tersebut sehingga ada penambahan kuota CPNS tahun 2018. Kami atas nama pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Manokwari mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara yang telah dinyatakan lulus sebagai proses seleksi CPNS formasi tahun 2018. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Tadi disampaikan oleh Pak Koordinator 1000, cuman 190. Ketika tanggal 30 September dulu tahun 2005 Bapak Gubernur melantik saya sebagai Dinas Kesehatan. Arahan dari Bapak Bupati waktu itu, izin Pak Gubernur, ketika kita diberkati oleh Tuhan dalam suatu jabatan atau CPNS ataupun suatu jabatan, pertama yang harus kita lakukan itu adalah seperti hal ini, mengucap syukur. Artinya kita mengingat berkat Tuhan dalam kita. Karena tadi Pak Koordinator sampaikan ada 190 tapi ini cuma 50. Ya, tadi Ketua Panitia juga sampaikan, ya dari 10 orang kusta yang ditolong oleh Tuhan, yang mengucap syukur memang mungkin seperti begitu. Tetapi kita harapkan yang sisanya tetap mengucap syukur tetapi tidak bersama-sama di sini. Untuk itu saya berpesan kepada saudara-saudari untuk tetap menjadi pribadi yang ikut para pimpinan kita, Pak Gubernur. Beliau rendah hati, ya, jangan sudah jadi CPNS langsung cokak, langsung tinggi hati. Tetap rendah hati, ya, tetap rendah hati dan mempersiapkan mental dan psikis saudara untuk menjadi seorang birokrat yang handal. Tadi Pak Pendeta Eben sampaikan, ya ini persiapkan anak-anak SMP Barapen saja untuk bukan penduduk Manokwari atau Papua Barat, tetapi penduduk dunia. Mereka dipersiapkan bahasa Inggrisnya, komputernya, tidak seperti kita yang sebelumnya. Dan untuk menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara yang siap ditempatkan di mana saja, memiliki komitmen dan moralitas serta tanggung jawab yang ditingkatkan dalam pengetahuan. Mungkin IT, komputer belum bisa saja, tetapi belajar, dan belajar. Tidak ada orang Papua yang tidak bisa, semua bisa. Yang penting memberi diri, rendah hati, ya siap dengar-dengaran. Syarat daripada CPNS itu 1 loyal, 2 loyal, 3 loyal, rendah hati, maka pasti bisa. Seperti Bapak Gubernur ini, dari camat, dari Serui sana, jadi bupati, ke PEK, dan memimpin semua orang yang rendah hati seperti Bapak Gubernur. Dan memahami, ya bapak-bapak dan saudara-saudara CPNS, memahami peran dan tugas dan fungsi. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk belajar, fungsi dan kewenangan Anda pada instansi tempatnya. Jangan fungsinya masih statusnya CPNS, sudah bikin diri, sudah jadi kepala seksi atau kasubag. Ya, harus, karena ada waktunya, estafet pasti akan datang. Saya meyakini apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Ishak Samuel Kenya. Yang bisa memimpin Papua ini, Papua Barat ini, hanya orang Papua. Tetapi harus dengar-dengaran, rendah hati supaya bisa dibentuk. Perlu diingat bahwa seorang CPNS sejati adalah kepuasannya bukan dari
besarnya gaji yang diterima, tetapi ditentukan oleh kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya. Untuk mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara yang telah dinyatakan lolos sebagai CPNS Kabupaten Manokwari formasi 2018. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian dalam melayani Kabupaten Manokwari. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kakak Bapak Herbus Indo SIP FH. Sekian. Shalom. Dan di belakang sana, shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bupati Manokwari, yang diwakili Pak Sekda, yang saya hormati Ibu Kandrek, yang saya hormati Kepala BKD Kabupaten Manokwari, dan juga yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Manokwari yang hadir, yang saya hormati Bapak Pendeta Eben Pasya, yang saya hormati adik-adik, anak-anakku sekalian, CPNS formasi 2018 190 CPNS untuk Kabupaten Manokwari, dan semua ini adalah OAP orang asli Papua, dan yang anak-anak, adik-adik kalian, siswa, siswi, peserta penuai, dan undangan kalian yang berbahagia. Mari, ya, sekalipun kita hadapi pandemi COVID-19, saja kita semua menaikkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, penyertaan, perlindungan. Umat selalu berdoa untuk kita semua, dan untuk Tuhan, ya, sampai hari ini kita semua bisa sehat, bisa kuat, bekerja dan mengabdi dalam semua tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh bangsa dan negara Indonesia kepada kita semua. Tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh umat masyarakat kepada kita semua. Dengan demikian, puji Tuhan, hari ini kita semua bisa ada bersama, baik dari provinsi, dari gubernur, tapi juga Bupati Manokwari, dan juga Ibu Kandrek, BKD, dan juga adik-adik anak-anak sekalian, CPNS formasi 2018, khususnya formasi tambahan yang mengundang kita semua untuk ibadah dan mengucap syukur. Terima kasih buat Tuhan, bahwa Tuhan mendengar doa adik-adik anak-anakku kalian, dan bisa diangkat, bisa ditetapkan menjadi CPNS. Ini tidak terlepas dari dukungan doa pribadi dan juga keluarga yang selalu mendukung dengan doa. Dan teman-temannya ada di depan di sebelah kanan ini, Marjanto. Ini anak Papua, anak tapi nama Jawa. Guru yang ajar kita di Nyambau, katanya nama Marjanto gitu. Nah, jadi begitu dia lahir, orang tuanya kasih nama Marjanto. Ini apa Yusuf, ya? Yusuf Indo ini pintar bahasa Inggris. Ya, tahun 2019 bulan September saya dengan ayam, dia ini suruh bahasa ini, terjemah jadi. Mau pergi belanja di Yerusalem malam-malam,
Ibu bilang hari kita pergi ini belanja banyak, kita beli tas tambahan. Kita ke sana kita itu bahasa Inggris juga susah-susah tuh. Hanya cuma sebatas yes no, Yusuf ikut. Yusuf ikut. Kita naik taksi malam-malam ke sana di Yerusalem, terus kita beli tas. Pada akhirnya dia juga kebagian juga. Kalau bukan dia kan susah kita tetap komunikasi dengan kalau orang yang jualan di Yerusalem. Ya, tadi saya kaget tuh begituan. Dia ke Yerusalem sana berdoa, Tuhan dengar jawab dan sekali ini dari Kemenes juga. Ya baik, jadi terima kasih begini ya, yang perlu sampaikan ke anak-anak adik-adik sekalian ya. Yeremia ya, 1 ayatnya 14 dibaca ketika Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia keberatan, Yeremia tidak bersedia. Yeremia bilang dia tidak tahu bicara dan tidak bisa ya, tampil depan umum dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang sama Yeremia, sejak ada di dalam kandungan, bahkan sebelum ada di kandungan, sudah dibentuk untuk menjadi pemimpin. Sudah dibentuk untuk menjadi CPNS dan sebentar lagi akan jadi ASN. Ya dong? Nah, itu pegang firman. Maka waktu ya Bapak masih jadi camat di Warokan sana, ketika ada mau pemilihan bupati, waktu bupati Bapak Mulyono terakhir dari tahun 2000, dari Kadin dan Manokwari ini ke sana. Ada Pak Obed Tayo, kemudian juga ada ya, Tony Madaca, ada berapa tuh, ada 4 orang. Mereka ke seluruh sana. Ada apa? Kakak, kita jemput kakak untuk maju untuk Bupati Manokwari. Ya sebagai manusia yang tadi sama dia tadi. Saya bilang di zaman itu kan masih dipilih DPR di 2000 itu, DPR yang pilih. Dan DPR pilih itu kan tidak seperti sekarang yang ya siapa saja bisa jadi kepala daerah gitu. Orang berangkat dari latar belakang politik, ekonomi dan sebagainya itu bisa saja. Masyarakat biasa pun bisa maju untuk jadi kepala daerah. Zaman itu tidak. Zaman itu kan semua itu dari ASN. Saya pikir Pak, saya camat golongan saya waktu itu masih 3D. 3D ini senior-senior saya di Manokwari sana juga yang sudah golongan 4 ya. Ada yang 4A, 4B, 4C, 4D. Mana saya bisa lawan mereka di Manokwari. Tapi mereka kasih tahu itu firman ini. Mereka sudah. Mereka bilang kalau kakak tidak bisa, yang Sapiana tidak bisa, kami SK pun kami bisa maju. Mereka bilang begitu. Maju. Tapi kakak baca dulu di Yeremia, kakak satu dengan ayat 1 dan seterusnya. Oke. Mereka pulang. Baca itu. Oh benar juga. Siap saja, kita siap maju. Akhirnya datang juga ke Manokwari dan kita ikut pencalonan bupati, lewat bupati Manokwari daftar DPR. Pada waktu itu kantor DPR Manokwari lagi dibakar itu, jadi ada demo-demo palang-palang jalan. Saya mau daftar DPR itu pakai motor, tapi terus ikut jalan besar. Kita jalan pintas dari lapangan Dore itu motong kampung Bos itu keluar dari depan ini ya di mall. Sekarang tinggal jalan ke DPR itu terus. Kantor sementara, kalau yang itu kan sudah dibakar, daftar lagi. Kemudian ikut pencalonan, tapi tadi firman tadi sudah kuatkan saya siap untuk harus maju. Dari yang tidak bisa tadi harus bisa gitu. Ya toh, yang tidak depan yang tadi apa Yeremia keberatan itu, saya juga bisa gitu. Oke, begitu lah. Jadi
Bupati itu singkatan Indonesia dan itu maka saya sampaikan adik-adik anak-anakku sekalian CPNS ya tidak ragu perbimbang yakin dan percaya dari mana bahwa tadi sudah dibentuk sejak bahkan sebelum ada di kandungan dan sejak setelah lahir dan sekarang sudah ya diangkat menjadi CPNS dan sebentar lagi akan jadi ASN ya. Kemudian hal berikut ya, biasa dalam berbagai kesempatan mulai dari bupati sampai para TK penafas sampai sekarang gubernur ya, dalam arahan saya terutama pada saat pelantikan ya, ataupun menyerahkan SK kepada CPNS yang lulus ASN atau lulus CPNS lalu saya sampaikan ya, banyak yang dipanggil ya, sedikit yang dipilih Tuhan dan ditetapkan itu harus dimanikan bahwa tadi sekian ribu ya orang ikut tes untuk merebut Manokwari secara keseluruhan berapa? Sama dari 150 70 dari sekian ribu orang yang ikut tes untuk merebut ya, 570 formasi sudah termasuk yang tambahan 190 dan adik-adik anak-anak yang sekarang sediakan CPNS ini doa kalian, doa orang tua Tuhan dengar jawaban hari ini ya, bisa bersyukur ya. Hal berikut juga selalu saya sampaikan ya, ketika kita diangkat dari ASN atau CPNS atau dalam satu keberhasilan ya lulus ya saya kuliah lulus dapat ya sudah jadi sarjana ya, semua keberhasilan itu harus kita ucap syukur. Terima kasih betul tadi ada 10 ustaz tadi yang Tuhan sembuhkan mereka, tapi yang 9 tidak tahu kemana, tapi satu bisa ucap syukur. Tapi kalau untuk ini yang jelas begitu terima SK atau pengumuman lulus itu sudah itu harus ya, tidak seperti yang sekarang itu Pak ada anak-anak begitu lulus sudah baku tahu atau kawan teman mana yang kita bisa duduk di pinggir toko, mana kita bisa duduk di pinggir pasar sana untuk kumpul-kumpul ya toh set set tidak seperti itu. Begitu dengar pengumuman lulus atau terima SK pulang ke rumah ucap syukur ya, ucap syukur pada Tuhan secara pribadi dan juga keluarga ucap syukur itu yang pertama, baru nanti kedua yang mungkin juga bisa cas-cas tadi itu tuh nanti urusan berikut, tapi yang pertama itu harus ucap syukur pada Tuhan. Dan mungkin mereka tidak hadir ini ada juga ucap syukur ya dong, ataupun sudah dengar pengumuman dan sudah lulus sudah mereka sudah ucap syukur. Mungkin hari ini karena situasi hari juga hujan, jadi kalau secara 90 itu hadir juga bisa sampai ke luar sana. Nah jadi ya, jadi harus PDN kurang kita 300 yang ikut tes Papua Barat. Kita ikut tes yang lulus kita 51 orang. 51 orang itu untuk satu kelas, maka itu formasinya memang 51 dan ditetapkan 51. Dari 51 itu kita 16 orang itu ikatan dinas. Ikatan dinas artinya dari SMA terus masuk tes. Tapi juga yang 35 ini pegawai. Dan pegawai juga yang proses lulus dan kita kuliah. Ya, kita kuliah, kita pernah dikasih ujian ya. Ujian untuk kita ketika saudara lulus ditempatkan jadi camat, memang kita sekolah di camat. Ketika ditempatkan jadi camat, apa yang pertama harus dilakukan? Ya, jawabannya tidak banyak macam-macam. Ada yang bilang begitu, kita tempatkan, kita belajar wilayah, belajar adat budaya, minta saran pendapat dari
masukan-masukan dari staf, macam-macam. Ternyata saya juga termasuk yang tidak lulus. Ucap syukur jawaban saya. Jawabannya ucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah tempatkan untuk jadi camat itu. Sudah tahu? Banyak ya. Lebih dari 30 orang itu tidak lulus. Hanya berapa saja yang lulus. Karena jawabannya dari ucap syukur kepada Tuhan. Pasti sebelum diangkat ini, waktu pendaftaran itu kan ada pernyataan-pernyataan yang dibuat kan. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu pernyataan yang biasa kita buat. Mungkin tidak semua harus tugas Manokwari. Bisa saja ada yang tugas di Jakarta. Kalau di Jakarta semua mau juga. Tapi juga ada tugas pegunungan Arfak, ke depan fokus ada pindah. Tega sana, ada tugas di Dohur sana, atau ada tugas di daerah apa, Kaimana sana. Perbatasan saya kerja Manokwari hanya cuma sampai ke mana, di sana, sampai ke Tanah Rubu itu batas, sampai ke apa Mokwam kah, lereng ini, Pak Mardianto mau kampung sana. Ya. Itu meliputi Bodama, meliputi apa, Bentuni, Lega, Mansel, itu lah. Setiap kali tempatkan di daerah terpencil itu. Nah ini kita punya pengalaman, jadi Bupati Manokwari tempatkan ya penerimaan ASN, kita tempatkan di distrik ini banyak juga yang keberatan. Nah itu keberatan sebenarnya kita sudah tolak berkat Tuhan, ya harus tahu ya. Jalankan. Bentar lagi ya, sudah jadi ASN. Dan ini ada yang memimpin. Ada bupati, ada wakil, ada sekda, ada pimpinan OPD, dan lalu punya komandan yang ada dulu saya di Panto. Jadi Mas Bapak, ya, ketika diberikan tugas tanggung jawab berdasarkan tupoksi yang ada dijabarkan dan di beberapa OPD yang ada di bawah kepala bidang, atau ya ada di bawah kepala dinas, atau kepala badan, atau ada di bawah kepala bagian, ada di bawah kepala seksi, atau ada di bawah kepala subak, ya harus tunjukkan kinerja realitas, ya harus ditunjukkan kualitas, ya. Ini kan rata-rata ini semua sarjana ini, ya, tidak ada yang SMA, ada juga, ada juga. Ya, jadi ketika diberikan tugas tanggung jawab, siap terima dan jabarkan. Nah, jabarkan sesuai tupoksi yang ada dan kerja. Ketika tidak bisa, terima dulu ya, siap dulu. Nanti kalau memang ada yang belum paham baik, ada yang belum mengerti, ada yang belum tahu, ya tinggal lapor kepada pimpinan, nanti pasti akan diberikan arahan, petunjuk, pimpinan, dan pada akhirnya tugas itu bisa berjalan. Tapi kalau ada pimpinan yang tidak mau kasih tahu, tidak mau kasih itu, berarti bukan pemimpin, bukan pimpinan itu. Kalau pimpinan pasti dia tahu tugas tanggung jawab dia untuk membina apa staf di bawahnya. Jadi pejabat eselon 4, eselon 3, 2, 1, yang banyak itu nggak bisa ada jadi kepala daerah. Ya toh, Pegunungan Arfak masih tunggu, Manokwari juga masih tunggu ada di ke depan, Mansel juga tunggu, ya toh, Bentu di sana juga tunggu, Wondama juga tunggu, provinsi pun tunggu. Ya. Jadi pada satu saat juga tarik anak-anak ini tidak harus selalu jadi CPNS, sebentar lagi jadi ASN, dari pangkat ya kalau S1 ya akan diangkat dengan 3A, ya toh? Nanti naik pangkat dan pada waktunya tepat akan diberikan kepercayaan lebih besar tanggung jawab
sepanjang kita setia untuk pekerjaan yang kecil toh. Setia untuk pekerjaan yang kecil, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar lagi. Papua Barat. Mohon izin, mohon berkenan Bapak Gubernur dan pimpinan untuk mengambil tempat di posisi bagian tengah. Bagi dituliskan solidaritas penduduk Pencakir. Terima kasih untuk Bapak Gubernur Muslim Usman Aceh untuk Makassar Barat atas penambahan Bapak Cikis Bapak Teman-teman informasi. Ya, terima kasih. Yang foto belum ada. Ya, tangan kamu. 3 1 2 3 siapa Pak? Penyerahan Dengan Jenderal ketiga Mata 1 yang 2 3 1 2 Barat, kami minta permohonan maaf dan kami ini sebagai tanda ucapan terima kasih. Walaupun jangan lihat dari izin Bapak. Ucapan terima kasih kepada Profesor Sos perjuangan kami baik dari awal hingga kami semua. selanjutnya ucapan terima Ya, terima kasih buat Kepala Asrama yang memberikan asrama dan komunitas yang kami gunakan untuk berdiskusi bahas bersama-sama mengenai proses perjalanan CPNS ini. Untuk itu ini sebagai ucapan terima kasih kami. Lautan biru tak berarti akhirnya biru. terima kasih. Mohon berkenan Bapak. Sedalam lautan biru, lebih dalam cintaku, aku cemburu, tandanya aku sayang. 1 2 3 sekali lagi praktis 1 2 3 Dan juga kepada pengusaha yang berkenan nyari dapat rasa belum akan menggunakan